Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang pengukuran dasar. Ananda, indikator pembelajaran untuk hari ini ada 5. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pengukuran. Kemudian yang kedua, menjelaskan pentingnya satuan baku. Yang ketiga, menjelaskan pengertian besaran. Yang keempat, menjelaskan pengertian satuan. Dan yang kelima, menyebutkan 7 besaran pokok dan satuannya dalam SI atau satuan internasional. Kegiatan pengukuran dalam penyelidikan digunakan dalam rangka untuk membuktikan hipotesa. Ya. Kita ingat kembali kemarin kita sudah mempelajari langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah melakukan observasi sehingga kemudian kita menemukan atau merumuskan masalah. Setelah itu kita mencari literatur ya, atau dasar teori yang terkait dengan apa yang akan kita jawab dari pertanyaan yang sudah kita buat. Kemudian selanjutnya yang ketiga kita membuat hipotesa dan yang keempat kita membuktikan dengan melakukan eksperimen. Nah, dalam kegiatan eksperimen inilah biasanya kita akan terlibat dalam kegiatan pengukuran. Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan kesimpulan yang benar. Nah, contohnya umpamanya kegiatan pengukuran pada penyelidikan adalah dalam menentukan usia pohon. Untuk menentukan usia pohon, kita memerlukan data jari-jari pohon dan jarak rata-rata tiap ring yang diperoleh dengan kegiatan pengukuran. Dengan melakukan pengukuran yang benar, kita dapat mendapatkan data yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Contoh kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari, umpamanya saja saat kita mau membeli sepatu, maka kita perlu mengukur panjang kaki kita, umpamanya ya. Kemudian contoh lain saat kita berada di pasar, kita sering melihat orang yang mengukur massa benda, atau kalau pada gambar ini seorang di laboratorium mengukur massa benda menggunakan data Ahaus. Kemudian contoh yang lain di sini kita mengukur waktu menggunakan jam atau menggunakan stopwatch. Lanjutnya di sini kita mengukur suhu dengan menggunakan termometer ya yang ditempatkan di telinga atau ditempelkan di dahi. Nah, itu contoh kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengukuran itu apa sebenarnya? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran lain sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, contohnya saja umpamanya di sini tadi besarannya adalah panjang. Kemudian besaran sejenis yang kita jadikan sebagai satuan di sini umpamanya meter atau sentimeter. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar seseorang yang mengukur diameter sebuah batang kayu. Umpamanya atau misalnya hasilnya adalah 125 cm. Maka di sini kita mengenal ada 3 istilah. Yang pertama adalah besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau memiliki nilai. Pada kasus ini, besarannya berarti adalah panjang atau diameter batang.
Kemudian yang kedua nilai. Nilai adalah angka yang menunjukkan hasil pengukuran. Di contoh A ini berarti 125 ya. Maaf. Ini ya 125 ini adalah nilainya. Ya, kemudian selanjutnya ada satuan. Satuan adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pembanding dalam melakukan pengukuran. Dalam hal ini umpamanya kita gunakan sentimeter. Nah, berarti sentimeter ini adalah satuan. Nah, contoh yang lain bisa kalian lihat umpamanya pada kasus seperti ini. Ada seseorang mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Umpama hasil pengukurannya adalah 25 jengkal. Maka berarti yang menjadi besaran pada kasus kedua ini adalah panjang meja ya. Kemudian nilainya adalah 25 dan yang dijadikan sebagai satuan adalah jengkal. Suatu besaran, ya, satu besaran dapat dinyatakan dengan beberapa satuan. Misalnya lebar ruangan atau panjang ruangan kelas dapat dinyatakan dengan satuan jengkal. Ya, jari kita ini dari ujung ibu jari ke ujung kelingking itu namanya jengkal. Kemudian hasta, depa ya. Kemudian langkah, meter, yard, kaki, sentimeter, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada satuan tidak baku dan satuan baku. Salah satu ciri satuan baku adalah satuan tersebut akan memberikan hasil yang sama walau pengukurannya dilakukan oleh orang yang berbeda. Nah, selanjutnya apa pentingnya penggunaan satuan baku dalam pengukuran? Perhatikan kasus berikut. Umpama, apakah kamu dapat menggunakan ranting kayu atau jengkal kamu untuk mengukur panjang? Ya, bisa ya. Jadi kita menggunakan ranting kayu yang sudah kita dapatkan, umpamanya kemudian kita jadikan itu sebagai pembanding. Maka berarti kita menggunakan ranting kayu untuk mengukur. Jengkal juga bisa. Kemudian apakah kamu dapat menggunakan hasil pengukuran dengan ranting kayu atau jengkal dan kemudian memesan balok kayu berdasarkan hasil pengukuran tersebut kepada penjual yang berada di luar kota? Nah, kalau dalam kasus ini maka berarti jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi umpamanya saja batang kayunya itu sebenarnya yang mau kita pesan panjangnya adalah 100 cm. Tetapi kita kemudian menggunakan jengkal, ternyata panjangnya 4 jengkal. Nah, pada saat kita memesan balok kayu pada seseorang di luar kota, kita bisa menggunakan media telepon umpamanya. Dan kita bisa mengatakan ukuran panjang balok kayu yang kita pesan adalah 100 cm. Dan kita yakin barang yang dikirim akan memiliki panjang sesuai dengan yang kita inginkan. Karena besaran 100 cm yang kita punya pasti akan sama dengan 100 cm yang dimiliki oleh tukang kayu. Namun, jika kita memesan dengan menggunakan satuan jengkal, maka bisa jadi barang yang kita pesan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Karena panjang jengkal yang dimiliki oleh tukang kayu bisa jadi lebih panjang daripada jengkal yang kita miliki. Sehingga saat barangnya datang ternyata panjangnya melebihi yang kita inginkan.
Nah, jengkal ini merupakan contoh satuan tidak baku, yaitu satuan yang menghasilkan hasil pengukuran yang tidak sama untuk semua orang. Sedangkan sentimeter adalah contoh satuan baku untuk panjang, ya, untuk besaran panjang. Ini akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama pada setiap orang walaupun menggunakan penggaris atau mistar yang berbeda. Besaran dibedakan menjadi dua. Ya, jadi kalau satuan tadi dibedakan menjadi dua, besaran juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut besaran pokok, merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan secara baku dan tidak diturunkan dari besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Karena itu satuan pada besaran turunan merupakan penjabaran dari besaran pokok. Untuk besaran turunan akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk kali ini kita akan mengenal 7 besaran pokok. 7 besaran pokok dan satuannya dalam SI adalah yang pertama panjang, satuannya adalah meter, lambangnya M. Alat ukurnya bisa mistar, jangka sorong, mikrometer, dan sebagainya. Kemudian yang kedua massa. Massa satuannya kilogram, lambangnya kg, dan alat ukurnya secara umum disebut neraca atau timbangan. Yang ketiga waktu. Satuannya adalah sekon, lambangnya S, alat ukurnya bisa arloji atau stopwatch. Yang keempat alat ukur arus, ya. Maksud Ibu kuat arus listrik, lambangnya adalah A, satuannya ampere, ya. Alat ukurnya namanya ampere meter. Suhu mempunyai satuan Kelvin, lambangnya K, dan alat ukurnya termometer. Intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD, alat ukurnya luxmeter. Dan yang terakhir jumlah zat, satuannya mole, ya, lambangnya mol. Itu 7 besaran pokok dalam SI dan satuannya. Ketelitian dalam membaca alat ukur sangat penting untuk menghindari kesalahan yang bisa berakibat fatal. Contohnya umpamanya, ada seseorang bertugas sebagai peracik obat di suatu apotik, umpamanya ya. Kemudian obat ini harus diracik dari berbagai bahan yang harus ditimbang. Nah, kalau terjadi kesalahan dalam penimbangan atau pengukuran massa, maka akibatnya tentu obatnya bisa dosisnya menjadi berlebihan. Nah, kalau sudah berlebihan dan diberikan kepada pasien, maka pasiennya bisa overdosis dan bisa menyebabkan kematian. Kalaupun kurang juga bisa berakibat fatal karena dosisnya berarti kurang. Kalau dosisnya kurang bisa jadi penyakit yang seharusnya cepat sembuh menjadi lebih lama sembuhnya. Nah, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, salah satunya adalah dengan menghindari kesalahan paralak. Kesalahan paralak adalah kesalahan yang disebabkan adanya penyimpangan ukuran yang terjadi pada awal perencanaan. Ya. Jadi kesalahan yang terjadi akibat dari kesalahan proses pengukurannya. Contohnya umpamanya seperti ini. Saat kita mengukur menggunakan termometer, maka kita harus memperhatikan bagaimana bentuk meniskus zat cairnya. Kalau zat cair tadi, ya, zat cairnya ini berupa
rata, maka berarti kan meniskusnya cembung. Maka kita harus melihatnya di ujung atas ini, ya. Luruskan mata kita dengan ujung bagian atas dari permukaan zat cairnya. Itu baru nanti pengukuran kita akan tepat. Nah, contoh lain lagi umpamanya saat kita mengukur menggunakan penggaris. Kita tempatkan pensil ini ujungnya tepat di angka 0. Kemudian untuk membaca hasil pengukurannya di sini, mata kita harus benar-benar lurus seperti ini. Posisi yang benar yang di tengah ini. Posisi seperti ini, terlalu ke depan atau miring ke kanan ataupun miring ke kiri akan menyebabkan kesalahan pengukuran. Umpamanya saja ini yang betul adalah 6,4 mili. Kemudian karena kesalahan kita melihatnya bisa saja kita mengatakan 6,3 atau mengatakan 6,5 ya. Itu kesalahan paralak yang bisa terjadi kalau kita melakukan pengukurannya dengan cara yang tidak benar. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.